Baik, sekarang saya akan mewawancarai Pak Yudi, yaitu seorang entrepreneur yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi barang keamanan elektronik. Baik Pak Yudi, kita mulai pertanyaan yang pertama. Ya, silakan. Apakah Anda sangat passionate untuk menjadi seorang entrepreneur? Iya, saya memulai entrepreneur karena memang saya dari awal saya sudah kepikiran untuk saya mau jadi entrepreneur karena di entrepreneur tuh lebih bisa bebas berekspresi. Jadi saya benar-benar berpassion karena passion itu juga merupakan satu mesin yang mendorong saya untuk saya bisa bertahan di dunia entrepreneur. Oke. Kemudian apakah Anda melihat sebuah kesempatan besar melayani pasar secara kreatif? Oh, jelas. Pasar, karena pasar yang saya lihat sebagai entrepreneur, pasar itu besar. Jadi karena pasar besar, saya harus menentukan satu atau dua bidang yang bisa saya layani. Oleh karena itu saya bisa memfokuskan bagaimana cara saya bekerja, cara saya memasarkan, cara saya membuat sebuah penawaran. Itu saya bisa lakukan secara kreatif. Seperti itu. Ya. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah produk inovatif yang ketika Anda tawarkan maka prospek Anda tidak mampu mengarahkan tidak? Saya jelaskan terlebih dahulu karena saya ini bidang perdagangan dan bukan produksi sendiri. Saya lebih inovatif bukan ke produknya. Memang produknya macam-macam ya. Produknya macam-macam. Di sini macam-macam artinya apa? Bervariasi memang, tapi saya lebih inovatif di dalam pemasarannya dan juga pelayanannya. Contoh, di perusahaan lain itu nggak ada yang namanya konsultasi. Itu konsultasi apa? Karena saya bergerak di bidang keamanan elektronik, saya membuat sistem marketing di mana pada saat saya memprospek dari calon konsumen saya bisa memberikan sebuah solusi keamanan untuk mereka. Dengan cara apa? Dengan cara konsultasi. Sehingga pada saat konsultasi mereka melihat sebuah solusi, konsumen nggak akan bisa mengatakan nggak seperti itu. Enggak, karena kita yang tahu produknya dan kita yang berpengalaman. Seperti itu. Apakah Anda memiliki kapasitas untuk memenangkan persaingan secara efektif? Kapasitas saya harus yakin dong. Jadi seorang entrepreneur itu saya harus yakin bahwa saya bisa untuk melakukan ini. Itu modal utama. Kalau nggak yakin, nggak usah masuk dalam bidang usaha ini. So kalau untuk kapasitas saya bilang saya punya. Namun kalau untuk siap, saya perbarui itu setiap waktu. Karena saya butuh pembaruan dan pasti akan ada masukan-masukan baru baik dari tim maupun dari waktu saya survei-survei ke lapangan. Seperti itu. Apakah Anda tahu bagaimana menghasilkan produk atau jasa yang ingin Anda pasarkan dengan cara yang paling efisien? Oke, jadi di sini menghasilkan produk atau jasa yang ingin Anda pasarkan dengan cara yang paling efisien. Banyak yang bisa kita pilih untuk kita menghasilkan produk atau jasa yang dipasarkan dengan cara yang efisien. Contoh, kita bisa pakai internet. Kenapa kok itu efisien padahal seharusnya itu per bulan bayar berapa ratus ribu gitu ya? Enggak, tapi dengan cara internet justru kita akan mendapatkan prospekan atau calon-calon konsumen yang di luar jangkauan kita. Karena definisi efisien saya itu adalah pada saat saya mengeluarkan sesuatu, saya bisa mendapat sesuatu itu juga sama nilainya, bahkan lebih besar dari itu. Seperti itu. Jadi kalau efisien saya rasa itu relatif, dan juga saya rasa itu tergantung dari keberanian dari entrepreneurnya untuk menanamkan investasinya di bidang pemasarannya itu. Gitu. Apakah Anda tahu bagaimana caranya mendanai keseluruhan usaha baru Apakah Anda tahu bagaimana caranya untuk mendanai keseluruhan usaha baru Anda dengan biaya termurah serta risiko terendah, sementara hasil terbaik tetap dapat Anda dapatkan?
mengeluarkan yang terendah mendapat hasil yang maksimal. Itu saya kembalikan kepada masing-masing pribadi. Kalau saya sendiri sih, karena saya pertama-tama itu saya investasi di sini dengan nggak tahu apa-apa, maksudnya ya saya juga berani aja melangkah karena saya di sini saya lihat pasar gitu loh. Pertamanya saya juga dapat barang mahal. Saya tahu distributornya juga cuma beberapa. Ya, saya juga tahu suppliernya juga beberapa. Jadi dengan langkah berani saya akhirnya tahu, oh murah tuh di sini. Oh, membuka usaha itu seperti ini. Jadi saya memang bakal lebih terlatih dan lebih tahu bahwa bagaimana cara memulai usaha baru dengan bidang yang sama dengan budget lebih murah. Karena itu tadi saya tahu informasi. Seperti itu. Oke. Baik, pertanyaan terakhir, apakah Anda siap menghadapi tuntutan kerja keras, resiko gagal maupun bahkan rugi? Oke. Kalau untuk rugi, gagal, dan harus kerja keras itu sebuah kewajiban ya. Karena kalau orang sukses, orang mau istilahnya itu kita mau makan ya kita harus kerja. Mungkin banyak sistem-sistem kerja di luar yang mengatakan bahwa oh kamu bisa pakai sistem semacam kayak passive income. Oh iya pasti. Tapi kamu harus kamu harus tahu sistem dan kamu harus memang mengerjakan dan mengayomi sistem itu. Nah di situ kerja kerasnya dan pasti akan menuntut pikiran, tenaga, waktu itu pasti. Resiko gagal itu sudah pasti resiko. Resiko rugi itu sudah tanggungan dari entrepreneur. Jadi kita bakal tahu resiko. Kita pun juga kalau asal melangkah kalau melangkah enggak asal melangkah. Gitu. Tapi kita juga sudah tahu resikonya, tapi kita berusaha meminimalisasi. Nah, setelah saya siap dengan apa yang mungkin akan terjadi, saya melangkah. Jadi saya pasti siap untuk menanggung. Gitu. Oke, baik Pak Wahyudi untuk waktunya. Terima kasih. Iya, terima kasih.